Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Septiadi. Saya dan teman saya wanita. Di sini kita akan menjelaskan mengenai post-test pekan 6, soal nomor 3. Untuk yang pertama itu, buatlah FAM1 dengan alfabet ABC yang akan menerima string yang diawali AA L1. Untuk FA-nya, saya akan buat seperti di layar, dengan state awal dari Q1, kemudian jika membaca A bergerak ke Q2, jika membaca A lagi bergerak ke Q3 atau step penerima. Setelah mencapai Q3, automata akan menerima semua karakter A, B, atau C dengan loop di Q3. Selanjutnya untuk soal kedua atau soal selanjutnya, buatlah FAM2 dengan alfabet ABC yang akan menerima string yang diawali A, B, L2. Untuk file-nya akan dibuat seperti pada layar. Untuk state awalnya saya akan ambil dari Q4. Jika dia menerima jika dia menerima A, dia akan bergerak ke Q5, dan jika dia dari Q5, jika menerima B, dia akan bergerak ke Q6. Terus state penerima. Setelah mencapai Q6, automata akan menerima semua karakter A, B, atau C dengan loop di Q6. Selanjutnya, buatlah FA yang akan menerima L1 concatenation L2. Untuk itu, saya akan membuat FA-nya seperti pada gambar. Untuk ini, mulai dari state Q1, state awal dari L1, mengikuti transisi seperti L1 dari Q1 ke Q3 untuk menerima A. Setelah mencapai Q3, transisi diteruskan ke state Q4, state awal dari L2. Untuk memulai menerima AB, mengikuti transisi seperti di L2 dari Q4 ke Q6 untuk menerima AB dengan Q6 sebagai state penerima. Setelah mencapai Q6, otomata akan menerima semua karakter A, B, C atau A, B atau C dengan loop di Q6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Konita. Terima kasih. Oke, untuk bagian poin keempat dan poin kelima akan dilanjutkan oleh saya. Berikut adalah soal kami. Yang pertama, poin pertama adalah buatlah FA dengan alfabet ABC yang akan menerima string yang diawali AA, yaitu sebagai L1, dan yang diawali dengan AB, yaitu sebagai L2. Lalu buatlah FA yang akan menerima L1 concat dengan L2. Nah, gambarnya sudah dibuat oleh rekan saya seperti berikut. Lalu untuk membuat yang poin keempat dan poin kelima, yaitu periksa apakah FA tersebut DFA atau bukan. Jika bukan DFA, ubah menjadi DFA. Karena ini masih FA, lalu akan diubah menjadi DFA, maka hasilnya seperti berikut. Kemudian periksa apakah DFA tersebut DFA minimum, jika bukan, ubah menjadi minimum DFA. Nah, untuk membuat DFA itu menjadi minimum, kita buat terlebih dahulu tabel transitionnya seperti berikut. Kita buat, kita lihat dari DFA yang telah kita buat, yaitu mulai dari initial state yang pertama, yaitu 1. Kita bisa tuliskan di sini. Q1, ketika membaca A, dia akan menuju Q2. Menuju Q2.
Dan Q1 ketika membaca B, dia akan menuju ke 7. Atau artinya dia adalah himpunan kosong. Begitu juga dengan C, himpunan kosong. Lalu kita baca yang berikutnya yaitu state Q2. Q2 ketika membaca A, dia akan dia akan menuju ke Q3. Lalu ketika membaca B, dia himpunan kosong. Lalu membaca C juga begitu, himpunan kosong. Lalu yang berikutnya kita baca Q3, state Q3. Nah, ketika coba A, ketika Q3, ini bisa membaca ke Q3 itu sendiri, yaitu ketika membaca A, dan bisa ke Q5. Maka kita tuliskan di sini Q3, Q5. Lalu ketika membaca B, dia membaca Q3 saja, lalu menuju Q3, lalu untuk ini Q3 juga. Juga ini Q3 kemana? Nah, lalu pindah ruaskan Q3, Q5 yang di kanan ini menjadi state. Oke, kita ambil sebagai state. Kita taruh di sebelah sini. Nah, ketika state-nya Q3, Q5 membaca A, maka dia akan menuju Q3. Akan membaca Q3 juga. Lalu ketika Q3, Q5 membaca B, state-nya akan ke Q3 dan Q5 itu sendiri. Bisa dilihat di sini. Q3, Q6. Q3, Q6. Ini Q3, Q5. Q3, Q6. Lalu ketika dia membaca C, maka dia akan ke Q3. Lalu di ruas sebelah kanan ada Q3, Q6, maka kita akan pindahkan dia juga ke ruas kiri untuk dilakukan pembacaan sebagai state. Ketika keadaannya adalah Q3 dan Q6 dan membaca A, maka dia akan menuju Q3 dan Q6 itu sendiri.
Dan ketika dia membaca B, maka dia akan menuju dirinya sendiri juga. Dan begitu juga dengan yang C, dia akan membaca dirinya sendiri juga. Nah, lalu yang terakhir adalah semuanya himpunan kosong karena Q7 tidak ada state kemanapun. Himpunan kosong. Jadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan menggambarkan transition diagramnya dari hasil tabel yang kita buat. Pertama kita buat itu buat 6 kita buat 6 Lalu Q1 ketika membaca A akan pindah ke Q2. Tapi kita berikan nama terlebih dahulu. Q1, Q2, Q3, Q4, Q3, Q4, Q3, Q5. Lalu yang ini adalah Q3, Q6. Lalu yang ini adalah himpunan kosong. Nah, ketika ke Q1 membaca A, dia akan ke Q2, panahnya seperti ini. Dia membaca A, lalu ketika membaca B dan C, dia himpunan kosong. Panahnya seperti ini. B, C. Lalu yang berikutnya ketika Q2 menuju Q3 ketika membaca A. Panahnya sebagai berikut. Membaca A juga. Lalu ketika B dan C sama keadaannya kayak yang sebelumnya. Lalu
state kosong. Pembacaan B, C. Lalu ketika dia menuju Q3 menuju, dia akan membaca A juga. Q3 Q5 akan membaca A juga. Lalu dia ke sini B, B, lalu Q3 Q5 panahnya akan membaca C ke atas sini. Dia C. Dia C. Lalu Q3 ke Q5, Q3 ke Q5, Q3 ke Q6 ketika membaca C. Q3 ke Q6 adalah, oh ya kurang. Tadi ini adalah sebagai final state ya, yang di atas. Dia akan membaca D. Akan ke sini. Baca D, C. Lalu ini ke sini. Juga A, C. A, C. Lalu yang belum itu ke sini B, C. Lalu yang ini, yang paling terakhir, keadaannya adalah semua mau AB ataupun C akan kembali ke dirinya sendiri. Sini. A, B, D. Oke, sudah. Nah, lalu yang berikutnya adalah poin kelima, adalah meminimasi si DFA yang udah kita bikin tadi, seperti ini, menggunakan tabel silang. Tapi sebelum itu, kita buat pembacaan state-nya lebih mudah. Mungkin kita bisa gunakan simbol ABCD saja. Seperti ini. Pembacaan simbolnya menjadi A, B,
C, D, E sebagai final state, dan ini sebagai D. Sudah seperti ini. Lalu kita ke tabel animasinya. Sudah dibuat seperti ini, yang bagian hubungan ini akan kita buat jadi seperti ini. Lalu untuk yang hubungan A ke E, B ke E, C ke E, D ke E, dan E ke F itu akan kita silang. Oke, kita silang. Sini, kita silang. Silang. Oke. Di sini kita silang. Sini juga silang. Sini juga. Sini juga silang. Dah, setelah itu kita cari hubungannya untuk setiap yang diminta soal, yaitu ABC, dengan hubungan antara baris dan kolom yang ada di sini. Misalkan A dengan F. Yang pertama saya akan cari A dengan F. Itu ketika A membaca A, dia akan menuju ke B. Artinya di sini kita isikan B. Lalu ketika F membaca, ini bukan DF. Ketika F membaca A, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Maka di sini akan menjadi B, F. Oke. Setelah itu, sekarang kita membaca setelah B. Ketika A membaca B, dia akan menuju ke F, sehingga menjadi F. Ketika F membaca B, dia akan ke dirinya sendiri menjadi F. Ketika A membaca C, dia akan ke F, dan ketika F membaca C, dia akan ke F. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, saya akan buat yang hubungannya B dengan F. Ketika B membaca A, dia akan menuju ke C. Ketika F membaca A, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Ketika B membaca B, dia akan ke F. Ketika F membaca B, dia akan ke dirinya sendiri. Lalu ketika B membaca C, dia akan ke F. Dan ketika F membaca C, dia akan ke dirinya sendiri. Oke, next. Hubungan C dengan F. Ketika C membaca A, dia akan menuju ke D. Ketika F membaca A, dia akan ke dirinya sendiri juga. Ketika C membaca B, dia akan ke dirinya sendiri juga. Ketika F membaca B, dia akan ke dirinya sendiri. Lalu ketika C membaca C, dia akan ke dirinya sendiri. Lalu ketika F membaca C, dia pun akan ke dirinya sendiri. Maka menjadi DF, CF, CF. Lalu yang berikutnya, next, kita ke kolom dan baris DF. Di mana ketika D membaca A,
dia akan menuju state E, dan ketika F membaca A, dia akan menuju dirinya sendiri. Lalu ketika D membaca B, salah. D membaca A tadi ya. D membaca A itu ke C. Ketika D membaca B, dia baru ke E. Ketika F membaca B, dia akan ke dirinya sendiri. Ketika D membaca C, dia akan ketika D membaca C, dia akan ke C. Lalu ketika F membaca C, dia akan ke dirinya sendiri juga. Oke, hubungan AF, BF, CF, dan DF hasilnya seperti berikut. Lalu kita next, lanjut ke yang hubungan A dengan D. Ketika A membaca A, dia akan menuju ke state B. Ketika D membaca A, dia akan menuju ke state E. Ketika A membaca B, dia akan menuju ke state F. Dan ketika D membaca B, dia akan menuju state E juga. Dia membaca A, dia menuju C. Lalu ketika state A membaca C, dia akan menuju ke F. Dan ketika state F membaca C, dia akan ke dirinya sendiri juga. Oke. Lalu yang berikutnya adalah B dengan D. Ketika B membaca A, dia akan menuju ke state C. Ketika D membaca B, akan menuju state E. Ketika B membaca B, dia akan menuju state F. Dan ketika B membaca D, B membaca B, D membaca B. D membaca B, dia akan menuju state A. Dan ketika B membaca C, dia akan ke state F. Dan ketika D membaca C, dia akan ke C. Oke. Next, kita lanjut. Ketika C membaca A, dia akan menuju ke D. Dan ketika D membaca A, dia akan menuju ke C. Dan ketika C membaca B, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Lalu ketika D membaca B, dia akan ke E. Lalu C membaca C, dia akan ke dirinya sendiri juga. Ketika D membaca C, dia akan ke C juga. C juga. Oke, seperti berikut. Nah, sisa 3 lagi. Lakukan hal yang sama. Ini. A membaca A, dia menuju ke B. C membaca A, dia akan menuju ke D. A membaca B, dia akan menuju ke F. Lalu C membaca B, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Lalu A membaca C, dia akan ke F lagi. Lalu
C membaca C, dia akan ke dirinya sendirinya juga. Lalu next, sisa 2 lagi. B ketika membaca A, dia akan ke C. Lalu C ketika membaca A, dia akan ke D. Lalu B ketika membaca A, dia akan ke C lagi. Sebentar. B ketika membaca A, dia akan ke C. Oh, salah. Ini B membaca B. B membaca B, akan ke F. Lalu C membaca B, ke dirinya sendiri. Lalu B membaca A lagi. B membaca C. B membaca C, F. C membaca C, dirinya sendiri. Lalu next. Ini BC, FF, FF. Oke. Sudah semua. Nah, setelah kita ketahui hasilnya seperti berikut, lalu untuk yang terkena silang, maka dia akan kita silang juga. Kita akan pindah ke tabel bawah di berikut ini. Dan dia akan terus berantai sampai kelihatan dapat seminimasi apa tabel DFA yang kita buat ini. Oke, kita coba lakukan ya. Sebentar. Delete aja. Kita stay ini ya. Oh. Gitu. Terus di sini. Nah, seperti ini. Lalu karena hubungannya adalah DE itu EF. Yang ada EF-nya kita akan silang dulu karena FE dan EF itu semuanya di silang. Jadi kita akan yang ada hubungannya. Berarti yang ini ada mengandung E, kita silang juga. Nah, nilainya terus sampai habis. Ini mengandung juga FE. Ini juga ini tidak, ini mengandung EF. Ada juga. Ini
Lalu ini juga mengandung, ini tidak mengandung. Nah, yang mengandung F dan E sudah kita delete, sudah kita buang, sudah kita silang juga. Nah, lalu berikutnya di sini dapat kita lihat ada D baris D dengan kolom F itu juga terkena silang. Jadi yang ada kaitannya dengan DF akan kita cari juga dan dia akan kita silang. Nah, ini ada mengandung DF ya. Kita buang juga. Nah, kita silang juga. Sampai dia minimum banget. Oke, setelahnya ada lagi yang mengandung DF. Tidak ada. Oke, setelah itu kita cari yang mengandung CE. Apakah ada yang mengandung CE? Tidak ada. Oke, yang mengandung DE? Tidak ada. Lalu yang mengandung BD. Nah, ini ada mengandung BD-nya ya. BD, karena B dan kolom D ini dia silang juga. Ini yang mengandung BD, kita buang juga. Ditaruh di sini. Lalu yang mengandung C tidak ada. Yang mengandung BC, nah ini BC ya. Belum BC belum dapat. C dengan E, nah ini C dengan E. C dengan E bisa dilihat di sini. Ini kita buang juga. Sini yang juga. Nah, lalu yang mengandung sekarang udah bisa CD, udah dapat juga dia, silang juga. Dan ini mengandung CD juga, silang juga. Yang juga. Nah, lalu yang mengandung CF. CF, ini ada CF karena ini C dan F kena silang juga. Nanti kita buang juga. Oke, sisa 2 lagi. Apakah dia minimum atau tidak? Lalu ada di sini BF kena juga. Ini. Lalu dapat dilihat yang terakhir adalah mengandung BC. BC di sini ada silang juga, sini jadinya kita buang juga. Nah, sudah selesai. Dapat dilihat dari tabel minimalisasinya ini, semuanya tidak ada yang, maka DFA yang sudah saya buat ini adalah DFA. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.